apalagi situasi Indonesia dan dunia sedang tidak baik-baik aja. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini pressure-nya untuk menyusun kabinet itu juga lumayan gede. Tuh mungkin dari perspektif partai dianggap berjasa, kayak tadi mungkin yang 4 orang itu, yang PAN misalnya, belum tentu cocok dengan kebutuhan presiden untuk mengisi posisi ini. Harusnya orangnya yang seperti ini. Atau Ridwan Kamil ke Jakarta, karena Ridwan Kamil pernah ngomong di ADN Times bahwa dia mendapatkan penugasan dari Golkar untuk di DKI, ya kan? Terus jawabannya adalah tergantung apakah Anies Baswedan dapat tiket atau tidak. Kembali Mbak, kemarin lihat Pak Andika ada di Rakernas dan udah ber-PDI ria, udah pakai seragam PDI ketat kan. Gimana melihatnya Mbak Uni? Sebetulnya kan Bu Mega sama Pak Prabowo nggak butuh Pak Endro dan siapapun untuk menjembatani. Ngomongin Prabowo apa tuh? Kita ngomongin Prabowo lah. Ini kan tadi Mbak Uni bilang bisa dibaca juga Pak Prabowo sekarang tuh lagi, ini kan Pak Prabowo juga lagi membangun perahu baru nih. Lagi melihat-lihat siapa orang yang ada di dekatnya, siapa orang baru yang masuk, siapa yang paling akan menjadi sekondan-sekondan utamanya Pak Prabowo gitu. Mbak Uni melihat sejak pernikahan yang agak solid antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ya, kemudian setelah menang pemilu, menjelang pilkada, sampai perumusan administrasi baru ini, Mbak Uni ngelihat gimana? Apa terutama sekeliling-sekelilingnya Pak Prabowo gitu ya? Ada catatan nggak? Sekelilingnya pasti ngelibet ya. Jadi pertarungan dia, Bu Mega sebetulnya kan juga mention juga, saya rasa ya politiknya kan gini, boleh berseberangan tapi kan intel informasi itu kan ada ya kan. Jadi Pak Prabowo kita lihat kembali ke tugas utamanya menjadi Menteri Pertahanan ya, termasuk berkunjung ke Cina dan segala macam itu ya. Kalau nggak salah kemarin waktu saya kontak Teddy itu juga lagi ada di Eropa. Hai Teddy. Tapi nggak ada di Instagram ya Pak Prabowo, ada di Eropa. Iya makanya, tapi dia bilang Teddy tuh bilang ada di Eropa, tapi kali ini kok nggak ada di Instagramnya. For gitu. medical reason kali kan. I don't know. Kan Pak Prabowo sering. Aku nggak nanya sih, tapi service. aku nggak lagi pengen tahu banget gitu ya. Nah tapi juga di give him space lah ya, give him space iya. Tapi perebutan posisi menteri kan tentu sudah memanas ya. Misalnya saya ketemu ya, sebenarnya Bima Arya udah sempat ngomong kan, kita waktu itu Bima Arya ke kantor ya, yang 4 menteri itu ya, 4 menteri. Saya tanya jatahnya. Bima Arya apa siapa? PAN. Oh, Bima Arya Sugiharto. Wali kota. Pak Cagup. Yang Cagup Jabar. Iya. Ya kan? Jadi siapa tuh? Disebut ya tentu Ketua Umum Bang Zulhas. Kemudian teman kamu Yandri, ya kan? Oh, Bang Yandri ya. Yandri. Terus aku nanya, kenapa kok Eko Patrio ya? Oh, ini 4 kan nama yang diusung PAN nih. Iya, kan gue nanya dong. Kan kita kalau ada narasumber kita wawancara kan lebih menarik kan percakapan sesudah itunya. Betul. Itu makanya kalau di istana tuh doorstop sessionnya kan. Iya. Jadi aku sekalian tanya, kenapa sih kok Eko Patrio tuh promoin banget kan sebagai calon menteri. Ternyata kalau menurut Bima Arya tuh Eko Patrio itu sangat dianggap sebagai orang yang peranannya penting di mata Bang Zulhas. Dia itu yang bikin jinglenya PAN, yang PAN itu kan. Lalu terdepan. Terus menggalang dukungan, termasuk dari dari yang seleb-seleb apa segala macam itu. Pokoknya intinya Eko itu dianggap cerdas, insting politik, kinerjanya dia semua itu bagus. Sehingga Pak Ketum Bang Zulhas itu sangat berkepentingan untuk memastikan Eko itu dilirik oleh presiden terpilih untuk masuk kabinet. Terus tanya posisinya apa gitu ya? Ya siapa tahu bisa jadi Menparekraf misalnya gitu.
Terus satu lagi tuh Tapi ini pasti ya dapat rekomendasi ini ya. Siapa aja tadi Bang Yandri. Bang Yandri. Bang Yandri itu kepercayaannya Pak Zulhas untuk urusan yang penting-penting lah. Ya nggak usah disebutin di sini. Iya. Iya. Ya Bang Zulhas tentu kan. Bang Zulhas sendiri. Eko Patrio. Bang Yandri. Sekjen Edi Suparno. Oh, Edi Suparno, 4 ya. Ya. Tapi kalau misalnya make sense. ya, jadi tentu saja mungkin masih coba diharapkan kalau memang ada slot. Ya sebetulnya katanya Pak Erick Thohir tuh masih bisa. Nah iya gimana sih Pak Erick ini nggak masuk? Masih bisa. Menggantikan yang 4 atau bisa nambah 1? Ya pokoknya sedang diperjuangkan ya. Oke. Nah Golkar. Meskipun Pak Eriknya kayaknya di beberapa acara PAN ini agak beda nih Mbak ya, BIMTEK nih. Ini gua mengalami nih 2 kali BIMTEK sama PAN nih. Before pemilu dan after pemilu. Persis. Menjelang pilkada, after pemilu dan before pemilu. BIMTEK dua-duanya. Gue jadi moderator sama Hari biasa. Yang pertama Pak Erick jadi superstar dan special show-nya ya. Kemarin tuh nggak ada Pak Erick. Hadir pun nggak. Jangan-jangan lagi ngurusin PSSI. Kan dia lagi banyak keluar negeri. Iya juga ya. Lagi banyak keluar negeri. Jadi bukan udah berjarak ya, tapi emang lagi banyak. Kemarin yang ya. urusan yang World Water emang ada ya Pak Erick ya di Bali. Biasanya kan muncul kayaknya dia lagi sibuk ke Perancis, ulang tahun FIFA apa segala macam. Oh iya Pak Erick nggak ada juga BUMN. Iya, padahal kan itu banyak keterlibatan BUMN tuh banyak ya kan. Iya ya. Nah. Apa Mbak maknanya tuh ya? Ya lagi ada kesibukan yang lain. Urusan FIFA penting kan FIFA kan. Tapi sama PAN tuh makin. Nah, saya dapat kabar yang terakhir. Tentu yang detailnya sesudah kita selesai ya. Iya. Tapi masih mungkin karena apa namanya kalau memang ekstra ya. Nah, terus Golkar kan katanya dapat jatah 5, tapi mereka mungkin mengajukan beberapa, 7 mungkin ya. Pak Erlangga Hartarto, Sekjen, Mutia Hafidz. Sekjen itu Pak Ludwig ya? Pak Ludwig, Mutia Hafidz, Aceh Hasan ya, Nusron. Nusron ini mewakili Golkar atau mewakili NU mewakili TKN? Dito ya, terus Dito Maman ya. Oh, Komisi Maman Abdurrahman. Menteri SDM pasti. Udah berapa Maman. tuh? Ketum, Sekjen, Mutia, Maman, Aceh, Nusron, Maman, 7 ya. 7 ya? Mutia, Nusron, Pak Ludwig, Aceh Hasan, Mutia, Nusron, Pak Ludwig, Aceh Hasan, Maman, Erlangga 6. 7. Ketum, Sekjen, Aceh, Mutia, Nusron, Maman, Dito. Oh, Dito 7 ya benar. Mungkin juga Agus Gumiwang. Kenapa harus ada mungkin, Mbak? Ya itu belum masuk yang pas 7, tapi mungkin. Kenapa Pak Agus tuh harusnya bukannya ada di automatically 7 karena? Nggak otomatis. Itu nanti kita bicarakan di Luar. belakang. Nah, tapi berharap maju itu. Tapi so far kan katanya secure 5 gitu kan. Iya. Tapi kan bisa aja yang 7 ini nggak semuanya menteri, tapi bisa aja kepala badan apa kan bisa. Dan Pak Erlangga masuk lah ya di iyalah. 1 dari 5 ini ya. Kan Pak Erlangga udah memimpin rapat yang urusan bagaimana implementasi dari makan siang gratis. Bukan. Namanya udah berubah dong. Makanan bergizi. Kalau kata Pak Luhut bukan makanan bergizi, Pak. Apa? Makanan bergizi. Aku udah zoom kemarin sama Elon Musk. Elon itu aku bilang gini ngomongnya cuma sounds good terus kau katanya. Lu tau gak, begitu acara Starlink itu di Bali, gue langsung inget Pak Luhut ngomong Elon ini gue ngomong apa isinya sounds good terus kau. By the way, nanti kita akan ngobrol on the record ya. Nantikan. Kemarin 90 menit off the record. Insya Allah nanti kan segera ya, minggu depan. Ya nanti kita kabarin ya. Nanti kita kabarin Mas Topo boleh ikut. Boleh ikut nonton langsung. Di DN Times ya. Oke, lanjut Golkar. Jadi itu tadi PAN dan Golkar. Bayangin, udah kalau PAN beneran 4, kemudian Golkar 5, berarti kan udah 9. Ini baru 2 partai. Ya, di situ kan sendiri, ada Gerindra. Masa Gerindra
lebih kecil daripada 5, nggak mungkin. Betul. Terus upcoming ada Nasdem, Ada Nasdem, ada PKB. Upcoming ya. Itu ada Partai Demokrat lah minimal Oh satu. iya, Partai Demokrat. Masa Minimal- satu Demokrat Kan ngawur. gue bilang minimal 1. Lu Oh, jangan hati-hati ngomong Demokrat tuh baper-baperan loh. Iya. Lu yang bikin baper minimal 1 nih langsung marah dia. Enak aja kami ini 5. 1. Kalau Iya. minimal 1 kan berarti kan bisa lebih dari 1. Iya. Itu aman. Lo ya Itu bilang aman, itu aman. aman. Iya, aman dari delik ya. Aman dari delik. Minimal Iya. 1. Ya bayangin, jadi udah ya no wonder muncul kayak katanya 40 apa segala banyak. Gua komen kan di Twitter kan. Iya. Ya nggak apa-apa lah, soalnya Sanana Gusmao negara kecil aja menterinya 46. Iya. Sampai waktu pas gua datang pelantikan Sanana agak lama tuh, karena satu-satu menteri tuh dipanggil ke depan untuk tanda tangan kayak apalah di Oh, depan dia kan. Jadi gitu. satu-satu 2 jam sendiri tuh. Tanda tangan yang 46 itu. iya di depan dia Jadi tanda tangannya. kayak ini ya KPU yang tanda tangan Iya, pas dipanggil penetapan menteri ini, maju ke depan, tanda Presiden tangan, balik. Oh, ini 46 lama bener kan, Iya, mana banyak. panas pula lagi. Nah, Iya, jadi iya. kalau negara sebesar yang berkali-kali lipat lebih besar dari Indonesia, 40. Iya. Yang ada tapi dikritik juga sama Bu Mega. Iya. Dulu saya bikin kabinet yang ramping 33. Dan Bu Mega bilang kabinetnya Zaken loh. Zaken kabinet, ahli. Lu percaya nggak Bu Mega Zaken kabinet? Apakah memang bener? Apa setuju apa enggak lo? Belum sempat ngecek gue. Enggak Bu, dulu kabinetnya Bu Mega Zaken. Iya, maksud Waktu- aku harus ngecek lagi. How Coba come? siapa? Loh, itu kan juga pelangi juga kan? Iya, karena kan ada Terisi koalisi. dari orang-orang partai kan? Koalisi. Enggak mungkin. Bisa dibilang Zaken nggak mungkin tuh? mayoritas mungkin Menteri Pertaniannya kan Zaken, Pak Bungaran Saragi. Ahli. Menteri Ekonomi ya Zaken lah Zaken semua. semua, jangan Bu Mega dan Pak Budiono, Pak Jatun. Pak Jatun. Pak Bud. Siapa lagi Menteri ya? Menteri Pak Keuangannya. Quick. Kepala Bappenas. Ya. Pak Bud kan Menteri Keuangan. Ya, enggak, Pak Bud Gubernur Bank Indonesia kan? Enggak dong, Oh, Menteri iya, Keuangannya Pak ya? Bud ya. Oke. Gubernur BI waktu. Dan Pak Bud saya ingat, Pak Bud itu kagum sama Bu Mega karena waktu itu kan Pak Bud kita undang di Editors Club ya. Kesayangan Bu Mega juga ya Pak Bud ya Mbak? ya? Banget. Pak Budiono mengatakan bahwa Bu Mega tuh sangat menghargai pendapat dari menteri-menterinya. Jadi misalnya menterinya Pak Bud nih cerita, Pak Budiono datang ke Bu Mega, Presiden ini ada opsi ini Bu gitu ya, ada situasi solusinya apa, kata Bu Mega, ini ada opsi ini, ada opsi ini. Terus Mega tanya, menurut Bapak yang lebih atau Ibu yang menteri yang oke yang mana, yang ini, ya udah jalankan gitu. Bu Mega tuh tipe menurut testimoninya Pak Budiono di depan beberapa pemret ya, Editors Club. Kemarin Gitu. juga ada Pak Bambang Kesowo maksudnya. Iya. Dan Pak Bambang Kesowo itu kan Mensesnek zamannya Pak Soeharto ya. Jadi orang Setnek, orangnya Pak Setnek, Murdiono lah. Iya. Bahwa Pak Bu Mega memilih Pak Bambang Kesowo, tidak memilih orang dari PDIP, itu juga Bu Mega waktu itu ingin menunjukkan supaya istana steril dari orang-orang partai. Kan Pak Bambang Kesowo jadi bisa Membentengi ya? membentengi Bahkan dari partainya sendiri. Bantang dari partainya sendiri supaya urusan dia sekarang bukan cuma ketua umum, tapi dia ada presiden. Oh. Presiden untuk semua. Jadi Bu Mega hanya Sengaja. sebenarnya oke juga tuh Mbak ya, bagaimana Bu Mega membatasi urusan partai itu ya di kebagusan ngomongnya. Ya. Di Dan kebagusan apa? Teguh Di mana Umar, Lenteng Teguh Agung Umar. atau Teguh Umar. Atau di DPP Lenteng Agung. Istana tuh penguasanya sendiri gitu. Pak Bambang Kesowo Itu gestur yang baik tuh Mbak ya. menurut saya gestur yang baik. Dan gini, Pak Bambang Kesowo penguasa istana kan, dari segi hukum apa segala macam, Iya, dia ahli kan. Harvard. Dan sampai sekarang hubungan mereka baik. Buktinya kemarin datang Hadir, juga kan. betul. Dan katanya amicus Curia itu juga Pak BK yang apa namanya mengkonsep katanya. Karena ini istilah hukum yang keren kan. Keren. Sangat Anglo-Sakson. Sahabat pengadilan ya. Tapi Mbak, Betul. kembali Mbak, ini bicara Ini kok lu betah banget ngobrol sama gua? ya betah lah, emang ada yang betah, gue sih betah banget ngobrol sama lo. Emang ada yang gak betah, kayaknya cuma anak buah lo yang gak betah ngobrol sama lo. Untung gue bukan anak buah mau nih. Ini Mbak, kita ngomong soal orang-orang di sekitar Pak Prabowo ya. Tadi kan Mbak Uni bilang bahwa untuk masalah kenegaraan, tata negara dan soal hukum, aturan konstitusional lah,
Pak Bambang Kesowo itu sejak Bu Mega jadi wapres sampai Bu Mega sekarang tetap menjadi andalan. Paling nggak kita lihat dari bagaimana perjalanan Bu Mega dan Pak Bambang Kesowo sekarang. Kalau Pak Prabowo itu, ini kan hidup dalam dunia militer, Mbak. Artinya circle-nya Pak Prabowo kan pasti ya Ada yang militer, jenderal-jenderal yang paling gitu dekat ya. dan bahkan disebut sebagai sokol ketua tim transisi Nah, Pak Safri Samsudin. gimana Mbak Uni mendefinisikan atau mengidentifikasi, kita bicara jenderal-jenderal di sekeliling Pak Prabowo yang masih dulu menjadi sandaran, teman berpikir, teman berkeluh kesah, sampai sekarang juga akan kemungkinan akan tetap menjadi andalan-andalan Pak Prabowo sendiri. Menurut Mbak Kalau Uni untuk gimana? jenderal saya ngelihatnya ya yang paling yang udah jelas dan selalu dibawa kemanapun ya, termasuk ke luar negeri ya Bang Safri ya. Yang dulu kan sebelumnya ada Pak Glenn itu ya. Glenn Tapi Kauripan. kemudian Glenny Kauripan. Tapi Meskipun kemudian, masih ya, Pak Glenny kayaknya masih. tapi mungkin nggak ikut diajak ke luar negeri. Saya ngelihatnya dari situ ya, bahwa selalu ada dimanapun ada Pak Prabowo, di situ ada, hampir selalu ada Pak Safri. Dan saya mendapat kabar bahwa intensitas bahwa Pak Safri itu harus selalu standby untuk sewaktu-waktu Pak Prabowo membutuhkan dia gitu. Artinya intensitas dan kebutuhan Pak Prabowo akan pemikiran-pemikiran dan pendapatnya Pak Safri itu jelas gitu ya. Misalnya itu ya. Kalau yang lain kan sebetulnya jauh lebih junior daripada dia kan. Nah, jadi kalau Pak Safri ini kan levelnya sama nih. Ya. Satu lulusan ya. Yeah. Lulusan 74 ya. Akmil 74 ya. Jadi itu yang paling dekat. Pak Glenny juga kayaknya. Panggilannya juga wo gitu kan. Nggak tahu loh sekarang ya, Mr. Presiden gitu kan. Iya, kayak seperti Pak Luhut bilang. Iya. Aku harus belajar. Aku harus belajar. Ini kayaknya ini bisa dibagiin deh ke umum ya. Boleh. Boleh ya, ceritain ya. Pak Luhut bilang aku nih udah mulai latihan. Panggil kau itu Pak Presiden. Pak Prabowo-nya kan agak keberatan kan. Jangan loh Bang, panggil aja biasa Riku kan nanti kan. Janganlah, aku harus belajar. Jangan sampai nanti aku di luar ketemu kau panggilnya wo kan gitu. Tapi Pak Luhut juga bilang dia juga bersikap sama kepada Pak Jokowi. Betul, kan. Meskipun betul. mereka udah berteman sebelumnya 20 tahun ya. Betul. Sebelum yang Tapi kan, jadi kalau sekarang hampir 30 tahun lah jatuhnya ya. Tapi kan relasi Pak Jokowi dan Pak Luhut itu kan sebenarnya relatif formal ya Mbak ya. Jadi ya Tapi kan juniornya. Tapi bukan sobi gitu, jadi menghormati ya Pak Jokowi, Mas Jokowi gitu loh. Mas apa? Jokowi. Ya ini kan wo aja gitu Mbak. Ya karena kebiasaan di tentara yang lebih informal kali ya, apalagi kalau di lapangan bareng, apalagi pernah jadi Pak Luhut Prabowo komandan Gultor. Gultor 81, sementara Pak Prabowo wakilnya. Jadi kan berarti ketemunya tiap hari tuh di lapangan juga kan, kalau latihan apa segala macam ya biasa lah kayak gitu kan. Nah itu gimana Mbak? Nanti ke depan ini apakah seberapa punya makna sih Mbak orang yang bersama Pak Prabowo ini, terutama dari kalangan militer ya? Gimana Mbak Uni memetakannya selain hanya kita tahu ada Pak Safri gitu? Gimana? Apakah nanti kita akan lihat bahwa yang akan menghiasi orang-orang sekitar Pak Prabowo ya mereka terutama dari jenderal-jenderal ya, kalangan militer yang selama ini juga bersama Pak Prabowo gitu. Gimana Mbak Uni memetakan para jenderal-jenderal sekeliling Pak Prabowo? Jadi kalau misalnya itu kabinet mungkin juga terbatas slotnya yang berlatar belakang militer untuk di level kabinet menteri ya. Tapi kan istana, misalnya banyak posisi di istana ya. Kalau katakanlah West Wing lah ini ya, kan biasa lah. Begitu berganti itu kira-kira mungkin 100 orang sampai 150 orang itu out diganti dengan orangnya presiden. Itu sangat mungkin di situ kan. Ada orang-orang yang dekat dari kalangan militer, yang dekat dengan Pak Prabowo, misalnya Maijen Rui Duarte ya, yang dari Timor itu ya. Itu kan dekat sekali sama Pak Prabowo. Masih Maijen aktif ya Mbak ya? Maijen aktif ya, Maijen aktif, jadi dekat sekali. Mungkin dia akan menjadi bagian dari istana. Saya nggak tahu apakah nanti formatnya apakah KSP, staf presiden atau apapun. Tapi kalau misalnya di kabinet ya itu tadi masalahnya
yang harus diakomodir oleh Pak Prabowo dari partai-partai itu banyak sekali kan. Ini kan koalisi gemoy ya kan. Termasuk Gerindra. Not to mention ada dari HKTI juga kan, yang selama 25 tahun juga berjuang bersama dengan Pak Prabowo. Jadi banyak sekali orang-orang yang non militer yang juga harus diakomodir. Termasuk kalau Pak Prabowo misalnya untuk posisi-posisi yang teknokratis, Zaken seperti Menteri Keuangan itu diputuskan adalah dari atau kepala Bappenas ya. Bappenas ya, yang ekonomi ini adalah Profesional ya? sebaiknya adalah orang yang teknokrat, yang Zaken, yang ahli ya. Jadi Pak Erlangga susah dong ada di posisi ini. Tapi Pak Erlangga minimal kan jadi Menko Perekonomian. Iya. Ya, minimal jadi Menko Perekonomian meskipun Golkar masih mendorong ada posisi menteri utama ya. Ya, menteri utama artinya di bawah Wapres tuh ada menteri utama lah ya, premier. Premier Prime Minister Ya looks kan? like ya. Ya kan, karena Senior minister lah kayak Pak Lee dulu ya. Ya. Nah itu jadi nggak akan bisa banyak juga diakomodir di kabinet. Jadi nggak akan se-heavy itu Mbak ya kalau misalnya kita Kalau lihat. menurut saya sih enggak. Karena gini, misalnya yang deket-deket disebut Pak Glenny misalnya ya. Tapi kan Pak Glenny kemarin kan kena kasus kontroversial yang TMI itu. Yang ini yang perusahaan Oh, itu yang Pak Glenny ya pengadaan. sebut-sebut ya? Nah iya kan ada juga kan, dia kan ada di situ. Jadi saya rasa Pak Prabowo juga memikirkan kabinetnya gini. Pak, tanggal 20 Oktober tuh kan orang bertanya-tanya. Seandainya saya ketemu sama Pak Prabowo nih ya, saya bisa bertanya kepada Pak Prabowo, aku yakin kamu juga, katanya Pak, tanggal 20 Oktober tuh apa yang bisa diharapkan masyarakat Indonesia tuh bisa berharap apa dari presidensi Bapak gitu ya. Minimal pertama dari line up kabinet kan, what kind of kabinetnya, apakah yang wow gitu ya, efek wow gitu kan, apalagi selama 4 periode kan Pak Presiden Pak Prabowo ini kan ketika dia ikut capres dan cawapres kalah, dia kan selalu dalam posisi mengkritik pemerintahan. Sekarang dia menjadi pemerintah. Tentu dia orang tuh ekspektasinya tinggi bahwa cara manajemen dia, pilihan kabinet dia harus lebih baik dibandingkan dengan yang dia kritik sebelumnya. Ya kan? Jadi harus sangat hati-hati. Apalagi situasi Indonesia dan dunia sedang tidak baik-baik aja. Jadi sebetulnya Pak Prabowo ini pressure-nya untuk menyusun kabinet itu juga lumayan gede. Untuk memastikan bahwa, jadi gini, belum tentu orang misalnya gini, ini yang saya dengar dari lingkarnya Pak Prabowo ya, partai misalnya mengusulkan 4 nama, ya, kan bisa partai mengusulkan 4 nama, tapi yang dibutuhkan oleh presiden terpilih Prabowo adalah untuk posisi ini. Nama ini nggak cocok, bisa nggak diajukan nama yang lain yang lebih bisa saja. Jadi keinginan partai untuk mengusung orang-orang tertentu mungkin dari perspektif partai dianggap berjasa, kayak tadi mungkin yang 4 orang itu, yang PAN misalnya, belum tentu cocok dengan kebutuhan presiden untuk mengisi posisi ini. Harusnya orangnya yang seperti ini kriterianya. Jadi akan terjadi tarik ulur seperti itu kan. Itu negosiasi di situ ya Mbak. Atau mungkin titik temunya kan seperti Mbak Udi pernah cerita waktu itu kan. Ya lu pilih aja your proxy on profesional. Gue kebutuhan gue, spek profesional gue begini. Ya silakan. Belum tentu proxy ada partai kan bisa juga kan Mbak ya. Bisa proxy partai. Ya seperti sekarang kan ada juga proxy PDIP kan. Ya, Pak Arifin Tasrif jelas-jelas bukan nggak memegang KTA PDIP, tapi dia nggak ada kemarin ya proxy PDIP, Menteri SDM ya kan. Nah jadi seperti itu. Jadi harus ada titik temu antara kebutuhan dari presiden terpilih untuk menyusun kabinetnya yang harusnya lebih bagus daripada sebelumnya, lebih bisa diandalkan untuk memimpin Indonesia melalui badai yang luar biasa ini, situasi ketidakpastian ini, dengan keinginan partai untuk menyodorkan orang-orangnya. Partainya aja ada berapa? Golkar, Gerindra, PAN, PBB, Demokrat. Demokrat. Lupa mulu lo sama Demokrat. Tadi dibilang PBB satu. PBB enggak, Demokrat. Nanti kalau misalnya masuk upcoming Nasdem, Nasdem.
PKB. PKB. Ada Gelora juga loh. Gelora ya mungkin ngarepin minimal Lumayan satu loh Bang ya. Fahri kan pengen juga kali. 8 partai. Ya kan? Mungkin nggak tuh Mbak undang-undang Oh ada kementerian? PSI. Wah lu juga lu nggak nyebut PSI. Iya lupa. Ya kalau itu Namanya wajar. manusia. Demokrat ini 9. 1. 9 ya. Jadi PKS gak ya? belum tahu. Undang-undang kementerian ini bakal dirubah nggak menurut Mbak Uni nih? Dan Ya. seberapa urgent? Kan Oh, kalau kalau kita lihat partai-partai kan udah menyerahkan. Kalau ngelihat statementnya Ibu Mega yang menceritakan soal bahwa dia kabinetnya Zaken dan ramping Lean, dengan ya. 3-3, tentu berarti itu harusnya menjadi positioning dari PDI. fraksi PDIP berkaitan dengan undang-undang kementerian kan. Tapi apakah suara PDIP dan misalnya PKS cukup untuk membendung koalisi koalisi 7 partai ya? Ya. Yang ada di DPR kan, yang nggak ada di DPR kan saat ini adalah PSI ya, Partai Gelora. Yang lainnya kan ada ya. Ya, suara mayoritas ya kalau kita lihat tone-nya partai-partai kan setuju kan Mbak? Karena Ada itu yang kan berarti 44. membuka kesempatan buat dia kan. Tapi sebetulnya di luar, jadi kan ini kita Seberapa make bicara sense tuh Mbak menurut Mbak Uni kita ya? bicara soal Undang-undang kalau kementerian. ternyata prosesnya lolos di DPR karena disetujui bahwa itu dianggap legal secara hukum. Tapi kan ini soal kepantasan yang selalu nggak pernah jadi pertimbangan. Dalam kasus MK kan hukum, tapi kan yang dipersoalkan etika misalnya ya. Nah, tapi kepantasan ini situasinya dunia sedang seperti ini. Iya. Semua orang, jadi gini, saya bertemu nggak sendiri ya, Iya, Mbak. suka ada acara-acara Pemret ketemu dengan pimpinan-pimpinan bisnis. Oke. Ya, Pimpinan BUMN bisnis maupun tuh- swasta. Oke. Levelnya tuh level yang puluhan triliun labanya. Oke. Tapi mereka saja mengatakan situasi sekarang ini membuat kami harus mengecangkan ikat. Bayangin, laba 40 triliun, Harus. tapi berpikirnya sekarang pola pikirnya mengencangkan ikat pinggang. Ya. Bayangin, gimana yang nggak 40 triliun ya? Kalau di level negara semuanya sedang prihatin. Kalau misalnya dalam situasi seperti ini pola pikirnya pemerintahan itu adalah masih berpikirnya tuh big spending antara lain dengan kabinet yang besar, ya itu kan berarti nggak menunjukkan keprihatinan. Atau mungkin memang jangan-jangan kebutuhan yang besar Mbak untuk mengurus Indonesia. Wong tadi basisnya Timor Leste aja 40 berapa? 6. Amerika berapa sih menterinya? Aku nggak Amerika Pasti lebih kecil daripada Ini Indonesia. aku langsung search tadi Mbak. Ini nih. Pak Harto ya. Kabinet pembangunan 6 aja ya, bukan 7 ya. Ini masih lagi in power ini. Wapresnya Pak Tri. Itu menterinya 39. Plus 3 ya, plus 3. Panglima ABRI, Jaksa Agung dan Gubernur Bank Sentral. 39 plus 3 berapa? 42. 42 loh. Ini Pak Harto ya, kabinet pembangunan berapa? 4 deh. 4. Kabinet pembangunan 4. Kita lihat aja nih. Menterinya berapa nih? Ada di sini nih. Anggota. Ya sebetulnya kan tadi saya bilang Iya. kalau Timor Leste aja bisa negara 32. kecil bisa 46, 32 plus 5 logikanya plus 3. Indonesia bisa lebih dari itu. Iya, ini Itu kalau dari perspektif itu. Artinya maksudku wajar kalau aja. Ya makanya tadi kalau dari perspektifnya itu adalah kita harus efisien. Apalagi sekarang sudah main digital. Hari ini GovTech sebagian. Jadi sebetulnya Itu apakah legasinya Pak Luhut tuh Mbak ya. Kok bisa dibilang seperti itu aja? nanti Pak Jokowi marah sama kamu? Nggak apa-apa. Itu kan saya. Kayaknya kan Pak Luhut yang agak menguasai bidang itu kayaknya. Nah, jadi kalau soal itu mau 50 60 karena kita negara besar ya bisa aja dibenarkan. Cuman kepantasannya apakah situasi seperti ini kemudian kita punya kabinet yang besar yang rawan untuk dianggap sebagai sebuah pemborosan. Ya kan? Bisa juga kan ada orang yang berpikir seperti itu. Ya. Nah jadi ya tapi harus pasti gede. Saya ingat ya dulu
Saya tuh waktu zamannya 2009 kan Presiden SBY ya, periode kedua. Waktu itu saya suka komunikasi sama almarhum Mah Ibu Ani SBY. Bahkan di periode kedua sama lah kayak Pak SBY waktu itu udah mayoritas saya mendukung. Terus minus ada, PDI, tok. ya. Terus ada menteri-menteri yang dari partai-partai yang segala macam kan, saya bilang sama Bu Ani waktu itu, ini orang kok masuk sih Bu, ini gini. Ya Uni, ya harus koalisi pelangi. Saya ingat banget omongannya. Harus koalisi pelangi, harus mengakomodir partai-partai. Padahal itu udah masuk periode kedua. Harusnya lebih ajak. Harusnya dia lebih bisa dan udah lebih punya dukungan lebih dari 60%. Di mana Partai Demokrat sendiri 20% lebih di parlemen. Apalagi sekarang Pak Prabowo, Gerindra 13% ya. Ya, 13%-an ya. Kecil. Nah, dibanding Demokrat dulu, wih, paten. Nah, maksud saya, ya gini, dari satu sisi bisa diterima, bisa dipahami kalau Pak Prabowo karena koalisi pendukungnya banyak, itu perlu mengakomodir banyak, ya. Di luar partai politik tadi saya katakan ada HKTI, ada yang militer apa segala macam ya. Ada yang zakon kabinet teknokrat untuk memberikan kesan bahwa kabinetnya adalah profesional, terutama di bidang ekonomi ya. Karena kan ekonomi itu membangun trust, kepercayaan tidak hanya nasional tapi di panggung internasional kan. Nah, dari segi itunya bisa dipahami. Tapi pasti akan ada yang mengkritik. Iya. Situasi kayak gini kok gede banget kabinetnya, boros gitu ya. Karena perspektif masyarakat Indonesia itu masih dihantui dengan memang ketidakefisienan dari birokrasi. Iya. Ya kan? Ya, yang kita lihat terakhir aja dari kementerian yang kita anggap selama ini paling oke. Menterinya paling oke. Siapa Bu Ani? Ternyata ada masalah di bea cukai. Meskipun itu dipengaruhi juga oleh Permendak ya. Sampai akhirnya Pak Airlangga Hartarto sama Bu Ani, Bu Sri Mulyani harus naik helikopter Tanjung Priok. Betul. Kayaknya Presiden Jokowi turun tangan langsung, harus beresin. Kayaknya Bu Ani sama Pak Airlangga lagi agak cocok ya belakangan ya Mbak ya. Kalau kita lihat ya. Iya nggak sih? Kamu lagi-lagi menganalisa dari segi naik helikopter bareng naik helikopter, terus kita bicara bagaimana OECD gitu kan. Itu kan lagi hand in hand lah. Lagi hand in hand. Tapi yang lucu nih, Mbak Ani, gue mau bahas satu lagi soal jenderal nih. Lucu Mbak. Minggu lalu di sini sama Mr. Q sama Bang Zulfan. Dia cerita kan gimana Pak Hendro Priyono, Jenderal Hendro Priyono berusaha inilah menjembatani lah. Kan yang paling bisa menjembatani antara Bu Mega dengan Pak Prabowo dalam konteks paling kekinian ya Pak Hendro lah. Ya hubungannya sama Bu Mega dan hubungannya sama Pak Prabowo mungkin relatif lebih dekat. Tapi kemarin kan akhirnya dibikin keraton itu Mbak, yang semua datang, Pak Prabowo juga datang. Terus katanya gini, ya itu mungkin sasaran utamanya adalah ya bagaimana mendekatkan Bu Mega dengan Pak Prabowo. Tapi kan Bu Meganya nggak datang, Pak Prabowo-nya aja yang datang. Tapi minimal sasaran antaranya udah dapet lah, mengembalikan, mendekatkan Pak Andika dengan Pak Prabowo gitu ya. Makanya duduknya di paling depan kan, Pak Prabowo, Pak Hendro, sebelahnya Pak Andika. Gimana Pak Andika di Rakernas juga Menteri duduknya paling depan. Nah, itu kan upaya Pak Hendro tuh mendekatkan dengan itu. Kembali Mbak, kemarin lihat Pak Andika ada di Rakernas dan udah ber-PDI ria, udah pakai seragam PDI ketat kan. Gimana melihatnya Mbak Uni? Sebetulnya kan Bu Mega sama Pak Prabowo nggak butuh Pak Hendro dan siapapun untuk menjembatani. Mereka bisa telepon-teleponan langsung. Wong pernah jadi capres dan cawapres kok. Tapi kan sekarang beda konteksnya dong Mbak. Ya enggak, maksud saya nggak perlu level tokoh seperti Pak Hendro, karena masing-masing punya ajudan. Bukan persoalan sulit buat masing-masing untuk cari telepon. Iya, kalau itu kan teknis. Tapi secara prinsip itu kan maunya Pak Hendro. Pak Hendro kan butuh, maksudnya Pak Hendro mungkin pengen menjadi seperti Pak BG dan Pak Dasko lah, menjembatani Pak Prabowo dan Pak Jokowi di MRT lah, kurang lebih gitulah. Keraton tapi itu mungkin jangan dibangun. Pak Andika sudah sudah memilih ber-PDI. Dan nampaknya digadang-gadang untuk menjadi salah satu calon kepala daerah ya di Pilkada. Coba itu. apa? Lah iya kan. DKI. Iya kan udah disebut-sebut ya kan? Oh gitu, gue baru denger ini. Nah,
Nggak serius, info yang Mbak Uni gitu. Iya kan? Seperti itu yang beredar ya kan? Di mana Mbak? Ya pokoknya calon kepala daerah bisa di mana aja. Kalau saya dengar dari Bima Arya ya, DKI semua partai itu lagi nunggu apakah Anies Baswedan dapat tiket atau enggak. Oke. Karena begitu Anies Baswedan dapat tiket, itu masing-masing lawannya akan mengatur ulang Oke. komposisi siapa. Ini kata Bima Arya nih. Iya. Ya kan? Jadi ini bukan gibah ya, kata Bima Arya. Jadi kayak dulu waktu Anies maju pilpres Karena apa enggak? waktu itu saya tanya, Anda ini mau gimana? Mau ke Jawa Barat. Loh bukannya ada Ridwan Kamil juga ke Jawa Barat. Atau Ridwan Kamil ke Jakarta, karena Ridwan Kamil pernah ngomong di ADN Times bahwa dia mendapatkan penugasan dari Golkar untuk di DKI, ya kan? Terus jawabannya adalah tergantung apakah Anies Baswedan dapat tiket atau tidak. Begitu Anies Baswedan dapat tiket untuk Jakarta, maka nanti partai-partai itu akan kayak gitulah ya kan. Oh iya, mengatur format ulang ya. Jadi kalau Pak Anies nggak maju di DKI, lapangan relatif lebih rata. Lebih rata. Iya kan? Iya, ibaratnya tokoh-tokoh yang elektabilitasnya nggak moncer-moncer amat, agak pede lah bersaing ya. Iya. Ya kan, dan Anies kan kita dengar sudah mendapatkan dukungan dari PKS ya. PKS sudah mendukung ya. Nggak tahu deh gua. Ke PKS bilangnya nggak mau tuh, maunya itu mencalonkan kader. Itu Mardhani Alisera. Maunya mencalonkan kader sendiri kawan. Ya kan. Tapi akan sangat ada siapa saya lupa ya, tapi mesti baca lagi, mungkin perlu di Google. Ada orang PDIP yang bilang ya silakan aja Anies daftar ke PDIP kalau perlu didukung oleh PDIP, ada kan yang ngomong seperti itu ya. Tapi intinya adalah ya kemarin Pak Andika sudah pakai baju duduk paling depan ya. Masa tiba-tiba buat saya ya, kecuali kalau Pak Andika ya sama kayak orang-orang yang biasa flip-flop gitu. Masa terus tiba-tiba karena pindah gitu kan. Ya, tapi kalau bahwa Pak Hendro ingin memastikan bahwa menantunya mendapatkan posisi yang penting sebagai penerusnya ya itu boleh-boleh aja. Siapa sih orang tua atau mertua yang nggak pengen seperti itu ya? Iya. Tapi mungkin Pak Andika sudah dalam posisi, gue kan udah pernah jadi Panglima TNI, masa gue nggak bisa menentukan sendiri di mana gue harus ambil posisi gitu. Jadi mungkin kan udah dalam posisi harusnya bersikap independen, nggak perlu nitipin dirinya kepada mertua ya. Kalau mungkin kalau Pak Hendro lebih efektif kalau ke Bu Mega, karena ya itu tadi. Kalau ke Pak Prabowo mungkin saya kok nggak yakin, karena kan Pak Hendro baru belakangan juga kepada Pak Prabowo. Iya, setelah berseberangan agak lama ya. Berseberangan, dan video-video Pak Agung Gumelar segala yang ngomongin soal Pak Prabowo kan masih ada. Gitu. Jadi Pak Prabowo saya rasa juga meskipun senyum, ramah tamah, segala macam, embracing senior apa segala, tapi kan pasti itu nggak pernah lupa. Jadi bahwa orang-orang ini pernah ngata-ngatain gue nih. Jadi Pak Andika yang kemarin ber-PDI Ria itu bisa jadi menandakan, pertama bahasa Mbak Uni nih, Pak, enough is enough. Aku independen ya. Aku berjuang aku berjuang sendiri ya. Let I decide ini my future gitu. Atau yang kedua, upaya mendekatkannya itu gagal dong. Mungkin. Jelas kan Pak Andika ini kan wakil ketua umum tim TKN TPN ya kalau Ganjar Mahfud ya. TPN, pokoknya itulah ya. Tim sukses. Dia kan wakil ketua, ya kan. Kita lihat lah. Pak Prabowo ngambil Pak Jokowi ngambil Pak Prabowo jadi Menhan meskipun berlawanan ya, karena levelnya beda. Ya kan level ketua umum partai. Jadi dapat ngambil Pak Prabowo tuh dapat Gerindra. Tapi make sense sih Mbak Uni bilang tadi, Pak Andika mau berjuang lagi di PDI, berjuang lagi ya quote unquote ya. Karena banyak posisi kepala daerah yang mungkin dia ketika dia harus berjudi lebih besar di Pak Prabowo yang belum tentu juga jelas. Ya berjudi dengan kalau dapat tiket dan dianggap loyal. Tadi kan Bu Mega kan di pidatonya bilang kita akan memberikan kepada yang punya sama value-nya, nasionalis, Pancasilais. Oke lah. Ya kan?
Oke, Oke. kita lihat udah lama sekali. Kita Udah lama thank you, Mbak Uni. sekali. Sampai jumpa.